Siapakah Santa Bernadette yang mendapat penglihatan bertemu Bunda Maria? Mari kita bahas bersama. Mary Bernadetta Soubirous lahir di Lourdes pada tanggal 7 Januari tahun 1844, dari keluarga yang sangat bersahaja. Ayahnya Francois Soubirous adalah seorang pengusaha penggilingan gandum yang bangkrut dan jatuh miskin, sedangkan ibunya bernama Lucy Casterot adalah seorang tukang cuci. Ia adalah anak pertama dari 9 bersaudara, tetapi 3 di antaranya meninggal ketika masih bayi. Sebetulnya, namanya adalah Mary Bernadette, tetapi karena perawakannya yang kecil mungil, ia dipanggil Bernadette yang berarti Bernarde kecil. Mereka hidup di Lourdes, sebuah desa di Perancis bagian selatan. Sejak bayi kesehatan Bernadette kurang baik. Ia menderita sakit kolera dan juga asma yang menyiksanya sepanjang hidupnya. Bukannya mengeluh, tetapi Bernadette mempersembahkan semua penderitaannya kepada Tuhan. Semasa remajanya, ketika berumur 14 tahun, ia sering sakit-sakitan sehingga tubuhnya tampak lemah dan gerakannya lamban. Bagi Bernadette, sakit juga bukan berarti bebas dari segala tugas dan kewajiban. Ia tetap harus membantu ibunya mengasuh kelima adiknya. Suatu hari, pada tanggal 11 Februari tahun 1858, suatu peristiwa yang luar biasa terjadi. Ketika ia bersama seorang adiknya dan seorang temannya sedang mencari kayu bakar di Gua Masabiel, atau batu besar. Bunda Maria menampakkan diri kepadanya di sebuah gua yang disebut Masabiel, di tepi sungai Gef dekat kota Lourdes. Ia melihat wanita muda yang sangat cantik berdiri dalam lingkaran cahaya ajaib di mulut gua itu. Wanita muda itu berpakaian putih cemerlang. Ikat pinggangnya berwarna biru langit, kerudungnya panjang hingga menyentuh kakinya. Kedua telapak tangannya saling mengatup di depan dadanya, sementara sebuah rosario yang berkilau-kilauan tergantung pada lengannya. Bernadette tidak tahu siapa wanita cantik itu dan apa yang ia inginkan. Sesudah peristiwa itu Bernadette semakin sering berjumpa dengan wanita itu. Tetapi ia tidak pernah memperkenalkan diri. Bunda Maria menampakkan diri kepadanya sebanyak 18 kali. Ketika Bernadette kembali ke gua bersama dengan orang-orang kota untuk ketiga kalinya pada tanggal 18 Februari. Wanita itu menampakkan diri lagi dengan permintaan agar Bernadette kembali 15 kali lagi dengan jarak waktu yang tetap. Dalam penampakan ini, wanita itu berkata secara khusus kepada Bernadette bahwa dia tidak dapat menjanjikan kebahagiaan baginya di dunia ini. Tetapi bahwa kebahagiaan itu akan menunggunya di surga. Sekitar 100 orang desa mengikuti Bernadette ke gua. Walaupun mereka tidak bisa melihat wanita muda itu. Mereka hanya menyaksikan perubahan wajah Bernadette dan sikapnya yang terpesona memandang Bunda Maria yang tampak padanya. Pada tanggal 25 Maret tahun 1858, pada penampakannya yang ke-16, Bunda Maria mengungkapkan siapa dirinya, akulah yang dikandung tanpa dosa. Qui soy era Immaculada Concepción, atau I am the Immaculate Conception. Bunda Maria juga meminta agar orang berdoa dan bertobat, serta meminta agar tempat penampakannya itu dibangun sebuah kapel. Peristiwa ini meresahkan masyarakat, pejabat negara dan gereja. Polisi setempat melarang keras semua orang datang ke Gua Masabiel. Pastor paroki,
dan uskup setempat sangat berhati-hati dalam menanggapi peristiwa penampakan itu. Bernadette semakin banyak menderita, baik karena kecurigaan orang-orang yang tidak mau percaya, serta ancaman dari penguasa setempat. Namun ia menanggung semuanya dengan tabah dan sabar sambil tetap percaya kepada Bunda Maria yang menjanjikan kepadanya kebahagiaan surgawi. Sesudah peristiwa-peristiwa penampakan itu, pada tahun 1866 Bernadette tertarik masuk biara. Ia diterima di biara Suster Caritas di Nevers, Perancis, pada usia 22 tahun. Di biara ia hidup senormal mungkin dan akhirnya dia bisa membaca dan menulis. Bernadette sering sakit selama di biara, menderita TBC, sakit tulang, tumor, dan asma. Dalam suatu serangan asma, ia meminta air Lourdes dan serangan asmanya secara ajaib berkurang dan ia tidak pernah terserang asma lagi. Tapi ia tidak memohon kesembuhan air Lourdes lagi saat ia menderita tuberkulosis. Ketika ditanya mengapa, Bernadette mengatakan kesembuhan dari Lourdes bukan untuknya, tetapi untuk mereka yang lebih sakit daripadanya. Suatu ketika seorang suster bertanya kepadanya apakah ia bangga dipilih Bunda Maria. Ia menjawab, "Bagaimana mungkin, Bunda Maria memilih saya karena saya inilah yang paling hina." Suatu jawaban dari kerendahan hati yang paling dalam. Suster Natalie Portat yang menjaganya menceritakan, Bernadette kerap menampakkan ekspresi wajah menahan kesakitan dan meminta rekan-rekannya mendoakan jiwanya. Pada saat terakhirnya, Bernadette berucap, "Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini." Kemudian ia membuat tanda salib, minum beberapa tetes air dan meninggal dengan damai. Bernadette wafat pada tanggal 16 April tahun 1879 dalam usia 35 tahun karena penyakit tuberkulosis. Pada tahun 1909, sehubungan dengan diajukannya permohonan beatifikasi, makam Bernadette kemudian digali dan jenazah diangkat dari dalam tanah. Uskup Gauthier dari Nevers, bersama dengan para wakil dan pejabat gereja dan semua yang hadir merasa takjub melihat jenazah Bernadette yang tampak persis sama seperti pada hari ia meninggal. Tubuhnya utuh sempurna, tak tercium bau busuk, pun tak didapati tanda-tanda kerusakan pada tubuh yang terbaring dalam peti jenazah. Pada tanggal 14 Juni tahun 1925, Paus Pius ke-11 memaklumkan Bernadette Soubirous sebagai beata, lalu pada tanggal 8 Desember tahun 1933 dikanonisasi oleh Paus Pius ke-11. Jenazah Santa Bernadette yang sampai saat ini dalam keadaan utuh dan segar dalam peti kaca di Kapel Biara Santo Gildard, di Nevers, Perancis. Kapel ini menjadi tujuan peziarahan. Peristiwa penampakan Bunda Maria di Lorda pada tahun 1858 itu dan banyaknya mukjizat penyembuhan yang terjadi di sana. Pesta Santa Bernadette Soubirous dirayakan tanggal 16 April.